Baik, Ustaz. Kita lanjutkan informasi di hari ini. Pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih terus dilakukan tim SAR Swiss. Saat proses pencarian itu, Ridwan Kamil dikunjungi warga Bern yang menyelamatkan Zara, adik kandung Eril yang sempat terbawa arus Sungai Are. Pelukan hangat dan penuh empati kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dilakukan oleh Heinrich, warga kota Bern, Swiss. Heinrich merupakan sosok yang menyelamatkan Zara, adik kandung Emeril Khan Mumtaz yang sempat terbawa arus Sungai Are. Hingga hari ini, tim SAR Swiss terus melakukan pencarian Eril. Selain menyusuri sungai secara zigzag dengan perahu cepat, tim penyelamat juga melakukan teropong bawah air. Tapi proses pencarian terkendala keruhnya air karena lelehan salju. Di Depok, Jawa Barat, ratusan jemaah pengajian Majelis At-Taubah menggelar doa bersama agar Eril bisa segera ditemukan dan diberikan keselamatan. Doa bersama dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Di Bandung, Jawa Barat, pihak keluarga Ridwan Kamil ikhlas menerima apapun hasil dari pencarian Eril. Memang dari pihak keluarga gitu sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari Eril. Kemudian untuk antisipasi berbagai skenario tersebut, memang dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama untuk kami dapat mempersiapkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Proses pencarian Emeril Khan Mumtaz yang hilang di Sungai Are, Bern, Swiss masih terus dilakukan. Eril dilaporkan hilang pada hari Kamis 26 Mei lalu. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita terus mendoakan yang terbaik untuk putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yaitu Eril. Semoga ada kabar baik dan Eril ditemukan dalam kondisi selamat. Ustaz Arifin, apa yang bisa kita sampaikan khususnya kepada pihak keluarga dalam hari ini Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil dan keluarga agar tetap tabah dan sabar dalam menghadapi musibah ini? Ya, terima kasih Kak Udri. Yang pertama saya kira karena ini masih dalam proses pencarian, kita harus siap dalam dua kemungkinannya ya. Siap umpama kemungkinan terburuk sekaligus harus punya harapan bahwa insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, yang terbaik ini bisa saja umpamanya ditemukan dalam keadaan selamat, ditemukan mungkin juga sudah wafat, masih lebih baik daripada kemudian tidak ditemukan, hilang sama sekali. Itu kita semua harus siap gitu. Karena kalau kita melihat lagi Al-Quran maupun hadis, itu kan jelas sekali. Di antaranya Al-Quran menyatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Artinya bahwa seorang manusia, setiap jiwa, seorang manusia lah ya, tidak pernah tahu akan wafat di mana, akan meninggal dunia di mana. Ya, banyak orang yang rencananya naik haji pengen meninggal di tanah suci, ternyata sehat-sehat dan balik kembali di tanah air. Banyak juga yang tidak mau meninggal jauh-jauh dari keluarga, ternyata meninggal dunia di luar sana yang jauh dari keluarga. Itu yang saya kira harus kita yakini betul di dalam hati bahwa tidak ada sesuatu kejadian di dunia ini yang luput atau lepas dari ketentuan Allah. Allah sudah mencatat di Lauhul Mahfuz kita akan mati di mana, kapan, dengan cara seperti apa. Itu sudah ditentukan. Nah, ada yang matinya karena sakit, ada yang mati karena perang, ada yang mati karena lain-lain lah, banyak sekali. Yang penting itu dulu gitu, karena kalau kita tidak mengimani itu, nanti yang ada adalah kita saling menyalahkan atau menyesali. Coba kalau kemarin nggak turun ke sungai ya, coba kalau nggak main-main, coba kalau nggak ini, itu nggak ada artinya kalau kita mengucapkan kata-kata yang semacam itu. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau kita menyebut-nyebut seandainya untuk menyesali kasus-kasus yang sudah terjadi, itu kita termasuk ucapan kita itu termasuk ucapan setan gitu, kata Rasul, disukai sekali oleh setan. Setan akan semakin membisikkan kepada kita supaya kita tidak beriman kepada Allah, supaya kita menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, bukan menerima takdir. Nah, ini yang penting sekali untuk kita tanamkan sejak semula,
bahwa apapun baik ataupun buruk nanti, mudah-mudahan kita tetap berdoa semoga bisa ditemukan dalam keadaan selamat, karena Allah Maha Kuasa dan sering sekali mukjizat itu terjadi. Kan dalam cerita-cerita atau fakta-fakta yang sering kita temukan, anak kecil saja yang tertimbun runtuhan bangunan beberapa hari kemudian ternyata ditemukan masih bernapas. Tidak mustahil ini pun terjadi pada adik kita Emil. Mudah-mudahan, jadi harapan itu juga jangan pernah kita hilangkan selama proses masih sedang berjalan. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus siap-siap seandainya yang terjadi di luar harapan kita. Itu saya kira buat gubernur dan kita semua sebagai seorang yang beriman kepada Allah untuk mengimani takdir dan ketentuannya. Kak Utri.